Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah Dr. Rabi Huda. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, Jumat pagi, Jumat berkah ini insyaallah kita kembali berziarah kepada para aulia, yang mana dikatakan tidaklah seorang menziarahi makam daripada seorang nabi atau seorang wali kecuali merupakan ada tarikan, ada undangan daripada nabi atau wali tersebut. Ya, mudah-mudahan sebagaimana kita dimuliakan oleh Allah dengan dipanggil oleh mereka ini, kita berharap mereka ini para aulia, orang-orang yang berhasil wafat itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Yaitu bertemu dengan Allah biqalbin salim, illa man atallah biqalbin salim. Ketika kembali kepada Allah, ruhnya itu dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bercahaya. Lah, kita pengen seperti itu. Bagaimana caranya? Lah, ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau memberikan caranya. Cara itu, hadirin, akan semakin mantap, akan semakin terpercaya jika yang ngasih tahu itu ya orang yang sudah berhasil mendapatkan itu, kan gitu nggih. Misalnya ada masalah dalam kendaraan. Ada satu pendapat dari tukang bengkel, ya memang kesehariannya beliaunya memang apa? Ngurusi mesin, ngurusi kendaraan. Ada satu lagi dari pedagang bakso yang tidak tahu masalah apa? Otomotif. Mana yang kita ikuti? Ya yang berpengalaman. Yaitu mereka yang apa? Yang ahli di dalam otomotif. Nah, seperti ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang wali daripada walinya Allah. Beliau memberikan apa? Tata cara. Watlub safa al-galab, ya kalau radhiyallahu ta'ala anhu, watlub safa al-galab. Carilah kebersihan hati, wastinaratahu fi thalatha umur. Dan bercahayanya hati ini di dalam 3 perkara ini. Jadi mungkin banyak yang menyebabkan hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi senang, tapi ada 3 hal ini yang ampuh untuk kita membersihkan hati dan menyinari hati kita ini. Karena hati ini, hadirin, kalau dibiarkan begitu saja bisa keras, bisa gelap. Apa yang terjadi ketika hati itu sudah keras? Dia tidak akan merasakan kekhusyuan kepada Allah. Ya, dia tidak ada merasa takut sama Allah. Padahal mereka itu para wali, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum. Hati mereka itu bergetar. Mata mereka itu apa? Mengalirkan air mata. Lalu kenapa demikian? Hati mereka bersih. Hati mereka bercahaya. Tapi ketika hati itu keras, nasihat apapun bendal. Ya orang tua, ya guru, bendal. Kemudian gak ingat mati, ya gelap, sering sumpah, tidak jelas dalam hidupnya, dalam artian apa? Tidak mengenal daripada tujuan hidupnya. Gelap, terombang-ambing seperti kapal yang di tengah lautan. Jangan sampai seperti itu, sehingga beliau mengatakan caranya ada 3. Al-awwal, yang pertama, qiraatul Quran bitadbir wa tartil, yaitu membaca Al-Quran. Namun bukan hanya membaca, kata beliau, harus diiringi 2 hal ini. Yaitu apa? Yang pertama, dan ini yang paling penting, yaitu bitadbir, dengan mentadaburi maknanya, artinya. Karena mungkin sering kita bahas Al-Quran ini, kalau boleh dibilang surat cintanya Allah untuk hambanya. Siapapun yang mau membaca, siapapun yang mau merenungi, maka dia akan mendapatkan jalan keselamatan yang sudah Allah Ta'ala berikan melewati para rasulnya itu. Tapi ketika orang meninggalkan itu, ya wis, ibarat seseorang mau melakukan sesuatu, tapi dia tidak tahu caranya supaya berhasil. Ya, bitadbir, betul-betul membaca Al-Quran per ayat,
itu dengan tadabbur, dirunungi maknanya. Wat tartil, dan yang gak kalah pentingnya, jangan asal cepat, melainkan apa? Wat tartil, dengan dibaca tartil. Ya, makhorijul hurufnya, ya, kemudian dibaca dengan bacaan yang tartil, karena bacaan yang indah itu sangat bisa mempengaruhi hati seseorang. Lalu Nabi SAW itu hadirin adalah seseorang yang Allah Ta'ala memudahkan kita untuk membaca Al-Quran karena ayat-ayatnya sudah terucap dari lisan beliau. Jadi Al-Quran ini kan berat sekali. Law anzala hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'atahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Ya, Al-Quran ini berat sekali, ayat-ayat Al-Quran ini. Maksudnya bukan hanya kita berbicara soal apa yang tertulis saat ini ya, maksudnya betul-betul per ayat itu ketika turun sama Nabi itu keringat dingin, ya. Ada sahabat itu pernah yang duduk sebelahnya Nabi, kebetulan kakinya itu kakinya itu atau paha-nya itu berada di bawah kakinya Nabi, dempet. Itu pernah pas kayak gitu turun ayat, itu rasanya kata sahabat seperti kayak keamburan gunung, berat sekali. Kemudian Al-Quran ini turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Turun kepada Nabi, diucapkan kepada Nabi SAW. Kalau boleh dibilang dibaca oleh Nabi ini kayak dipermudah gitu ya. Mungkin analogi yang mendekati tapi ini jauh, okay? Misal kayak sesuatu yang besar sekali. Ini gampangannya, okay? File itu kalau terlalu besar, kalau dikirim pakai WhatsApp, tidak bisa. Kenapa? File terlalu besar. Tidak mampu. Nah, caranya gimana? Dikompres dulu. Diatur lagi supaya bisa kemudian dikirim. Ini Allah Ta'ala ayat ini sangat azim, sangat berat sekali. Kemudian, wa inna ma yassarnahu bilisanik, kata Allah Ta'ala. Kami permudah ini Al-Quran Muhammad dengan lisanmu. Maksudnya apa? Dengan terucap dari lisannya Nabi, maka menjadi mudah untuk dibaca, menjadi bisa untuk dibaca. Loh, Nabi, sosok yang unzila ilaihil Quran, diturunkan kepada beliau, ini Al-Quran diturunkan kepada beliau. Itu beliau masih suka dan sangat senang ketika menyimak Al-Quran, bacaan tartil daripada para sahabat yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan hanya tadabbur, tapi tartil ini pun juga mempengaruhi di dalam sofa kebersihan dan bersinarnya hati ini. Nah, kita kalau mendengarkan enak kan, mendengarkan tartilnya orang-orang yang enak didengar itu tadi, itu lebih masuk cepat-cepatan, tidak jelas akhirnya. Nah, itu yang pertama ya, kata beliau membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil, 3 ini saja. Yang kedua wasani az-zikr lillah mal adab wal hudur, yaitu berzikir kepada Allah tapi tidak asal-asalan, dengan 2 lagi ma'al adab. Yang pertama yaitu dengan adab, dengan keadaan suci, dengan duduk yang tenang, dengan menghadap ke arah kiblat, dengan duduk yang sopan, berpakaian yang sopan, ya. Kalau bisa dalam keadaan punya wudu. Nah, itu adab-adab daripada zikir. Membacanya nggak terlalu cepat. Makanya beliau sendiri, Habib Abdullah Haddad, dia pernah mengatakan, al-isra fi dzikri yudhibu nurahu. Cepat-cepatan di dalam berzikir, ini bisa menghilangkan daripada cahaya daripada zikir tadi. Baca cepat-cepatan misalnya. Ya, maka ini akan menghilangkan cahaya zikir yang harusnya membekas pada diri seseorang, setelah baca dan jadi membekas. Wal hudur, dan yang kedua, selain dengan adab, maka dengan al-hudur. Al-hudur ini hadirin dibahas oleh beliau juga di dalam kitab An-Nashihah Diniyah, yang mana insya Allah kita sehat panjang umur akan kita bahas di malam Senin itu, tapi nanti di babnya itu agak-agak pertengahan kitab, yaitu tentang bagaimana sih hadir di dalam zikir itu. Karena zikir itu hadirin ada dengan lisan saja. Yang pertama ada dengan hati saja, yang kedua ada dengan lisan saja, yang ketiga itu dengan lisan dan hati bersamaan.
lisan dan hati ini ada tahapan-tahapannya juga. Nah, nanti kita bahas di malam Senin itu ya. Ala kulli hal, yang kedua, cara membersihkan dan menyinari hati itu apa? Zikir, memperbanyak zikir dengan adab dan hudur. Hudur ini maksudnya apa? Jadi betul-betul setiap ucapan yang diucap itu terucap dari hati. Maksudnya apa? Misalnya ketika dia membaca la ilaha illallah, itu betul-betul la ilaha illallah, yakni apa? Ai la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Yaitu tidak ada Tuhan yang layak boleh untuk disembah itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Ketika membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi saya Allah dan Allah sebaik-baik pelindung untuk saya. Itu betul-betul apa? Hasbunallah, cukup bagi saya ini Allah daripada yang lainnya. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung bagi saya adalah Allah. Allah akan lindungi dirinya. Kenapa? Ini orang tulus dari hati. Ketika mengatakan alhamdulillah, betul-betul itu apa? Bukan hanya lisannya, hatinya pun memuji kepada Allah. Kemudian la haula wala quwata illa billah, dia memang betul-betul apa? Merasa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yang ketiga, wasalis al-qiyam minal lail, bangun malam. Bukan buat nonton sepak bola, tapi ya bangun malam maksudnya apa? Memakmurkan malamnya dengan ibadah, dengan sholatnya, dengan ngajinya, dengan zikirnya, dengan tafakurnya. Nah ini ajib, ini beliau selalu menyebutkannya pakai dua syarat, hadirin. Membaca Al-Quran dengan dua, tadabbur dan tartil. Zikir dengan dua, adab dan hudur. Qiyamul lail pun diiringi lagi dengan dua hal, yaitu apa? Biqalbin munkasir. Yang pertama yaitu dengan hati yang terenyuh. Dengan hati yang terenyuh, betul-betul ketika dia tadi itu menghidupkan malamnya, biqalbin munkasir, dia merasakan sebagai hamba yang fakir, sebagai hamba yang hina, sebagai hamba yang gak punya dan gak bisa apa-apa, sebagai hamba yang lemah, betul-betul qalb munkasir. Jadi ketika munajah kepada Allah itu gak merasa dirinya siapa atau memiliki apa atau sebagai apa. Jadi memang betul-betul apa? Fakir sekali. Imam Al-Haddad ini luar biasa. Bagaimana munajahnya dengan Allah. Ya. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Doaku, ibtihalku ini, rengekanku ini kepadamu ya Allah adalah saksi bukti bahwa saya ini fakir kepadamu. Nah, seperti itu. Qiyamul lail yang disertai dengan inkisarul qalb, terenyuhnya hati. Ini loh yang bikin apa? Hati itu bercahaya. Hati itu. Jadi kalau ada orang, saya sholat malam terus, tapi kok kurang terasa imbasnya. Lah ini mungkin formulanya munggo-ngono raciannya ada yang kurang tepat. Harus dengan apa? Qalb munkasir. Lah kadang sholat malam misalnya, tapi ndak kurang ikhlas, tapi ada ujub dan lain sebagainya. Akhirnya ya bermanfaat, tapi nggak sebesar itu. Tapi ketika orang biqalbin munkasir, ya, maka ini menyinari hati. Wa jawari khasyiah, ya ini dengan dua. Yang pertama yaitu dengan hati yang terenyuh kepada Allah. Yang kedua dengan khusyuknya apa? Anggota tubuh. Jadi tiga ini ya, baca Al-Quran, zikir, qiyamul lail. Ini paling ampuh kata beliau untuk menyinari hati kita. Karena hati kita ini butuh diterangin. Ini nih gelap itu sumpek terus, gundah terus, gak jelas. Bagaimana cara kita untuk dipermudah melakukan tiga itu? Ini alim dan rahmatnya Imamul Haddad. Jadi kita ini bukan hanya dikasih tahu, kamu kalau mau ini caranya gini. Bukan hanya itu saja. Karena tiga hal ini bukan hal yang mudah kecuali yang dipermudah oleh Allah. Caranya gimana, Habib Abdullah? Supaya gampang melaksanakan tiga ini. Lu dikasih tahu, dibocorin. Apa? Wasta'in ala hadi salasah bisalas. Berusahalah, ya, minta bantuan kamu kepada Allah untuk melakukan tiga itu dengan tiga hal ini. Apa itu? Bitakfifil ma'idah minat ta'am, makannya jangan banyak-banyak.
makannya terlalu banyak, akhirnya apa? Mau sholat malam malas, mau ngaji malas, mau zikir apalagi. Wa mujanabati ahlil ghaflah minal anam, dan menghindari ahlil ghaflah, orang yang waktu-waktunya itu udah ada sama Allah Ta'ala, sedikit pun udah ada, jelala dunia terus daripada manusia. Karena orang itu diantara yang membantu khusyuk, diantara orang itu yang pikirannya positif, itu mengurangi cari tahu atau pengen tahu atau tahu urusannya orang. Dan ini sudah pernah dibahas nggih. Jadi semakin dikit orang itu tahu urusannya orang, itu semakin selamat. Nah ini enggak, misalnya kumpul sama orang, loh ternyata ini gini yo, ini gini. Wes sholat malam, mau sholat malam tahajud, kepikiran, loh iya ya. Ini kenapa kira-kira kok kayak gini? Waduh. Kelas akhirnya apa? Inkisarul qalbnya ndak ada. Tambah suudzon, tambah. Ketika mau ngaji, akhirnya kepikiran lagi. Mau zikir, kepikiran lagi. Nah, sehingga cara yang kedua apa? Jangan sering-sering duduk dengan ahlul ghaflah. Yang terakhir, wa tafarruq min asyghal daril insiram, dan meluangkan waktu daripada sibuk akan dunia ini tadi. Maksudnya apa? Sisihkanlah waktu untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk orang-orang yang harus kita rasakan kehidupannya ada di dunia ini. Meluangkan, mengosongkan waktu daripada apa? Sibuknya hiruk pikuk daripada dunia ini. Sehingga orang kalau dunia terus sulit. Mau sampai kapan? Dunia ini tidak ada selesainya. Bill Gates, terus apa? Yang punya Tesla itu, Elon Musk dan lain sebagainya. Tidak selesai, maksudnya mereka mau memperkaya diri sampai kapan? Bakal mati, bakal pulang sama Allah Ta'ala. Sehingga, kata beliau, kamu bisa dapat kemudahan melaksanakan ngaji, zikir, qiyamul lail ini dengan cara apa? Makan jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering kumpul dengan orang yang lupa jauh dari Allah, dan tidak selalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Ya, semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketiga hal ini, sehingga hati kita selalu disinari oleh Allah dengan cahayanya. Ya, kemudian kita dibimbing untuk bisa membersihkan hati, sehingga kelak setelah sehat panjang umur, ketika bertemu kembali dengan Allah dalam keadaan biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.